Halo, apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Aduh, semoga semua keadaan baik-baik saja ya. Senang sekali saya Wulan Juliani kembali dapat menjumpai Anda tentunya dalam program Dunia Sehat. Nah, pemirsa, kalau berbicara mengenai penyakit autoimun, pasti banyak ya dari kita yang langsung berpikiran autoimun adalah penyakit lupus. Nah, namun ternyata nih, penyakit autoimun ini banyak macamnya. Salah satunya adalah penyakit juvenile dermatomyositis. Nah, atau bisa dibilang JDM. Jadi JDM ini merupakan kelainan langka di mana imun justru malah menyerang tubuh sendiri dan menyebabkan peradangan pada sendi, otot, serta organ lainnya. Karena itu pemirsa, hari ini Dunia Sehat akan membahas mengenai penyakit juvenile dermatomyositis ini. Seperti apa sih penyakit imun ini ya, autoimun tersebut, dan bagaimana cara penanganannya. Untuk itu bila Anda ingin berkonsultasi, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau bisa melalui Twitter di @thai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebenarnya kita akan terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, juvenile dermatomyositis merupakan kelainan langka di mana imun menyerang tubuh sendiri dan menyebabkan peradangan pada sendi dan organ lain. Pada banyak kasus, penyakit juvenile dermatomyositis menyerang anak berusia 2 hingga 15 tahun. Dengan gejala pelemahan otot, peradangan, endema, nyeri pada otot, kelelahan, ruam pada kulit, nyeri perut, dan demam. Meski termasuk langka, pada nyatanya juvenile dermatomyositis menyerang putri dari Joyce. Di usia ke-12 tahun, Janice mengalami ruam-ruam pada wajah. Tidak hanya itu, otot-otot Janice pun terasa kaku. Dan dokter pun menyatakan Janice terkena juvenile dermatomyositis. Kurangnya informasi mengenai penyakit autoimun di Indonesia menjadi salah satu visi Joyce dan temannya untuk membuat Autoimun Warrior. Dengan tujuan untuk berbagi cara hidup sehat dan seimbang secara fisik dan emosional. Komunitas yang terbentuk sejak Februari 2016 ini sudah beranggotakan 56 orang. Joyce berharap dengan adanya komunitas ini akan meningkatkan kualitas hidup penyandang autoimun lebih berkualitas. Sudah itu pemirsa ya, sedikit informasi mengenai penyakit JDM tersebut. Karena itu kita langsung aja berbincang-bincang nih dengan dokter sudah hadir di sini. Ada Dr. Raden DSS Yuwono SPA, spesialis anak, dan juga sudah ada langsung nih Ibu Joyce, yaitu Ibu Joyce Haryanto, dan juga ibunda dari itu pasti ibunda dari Janice ya, Janice Suharja. Selamat siang semuanya. Siang. Aduh dokter, dokternya cool sekali hari ini ya pemirsa. Nah, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Langsung saja nih dokter, penyakit autoimun kan ternyata ini banyak sekali macamnya ya. Nah, bisa jelaskan nggak sih terlebih dahulu apa sih itu autoimun dokter? Autoimun itu suatu penyakit di mana suatu kekebalan tubuh yang menyerang ke tubuh sendiri. Seperti misalnya kalau misalnya terjadi infeksi atau invasi bakteri, maka dia akan terbentuk yang disebut antigen. Antigen akhirnya membentuk antibodi pada tubuh sehingga terjadi perlawanan. Tetapi pada kasus autoimun ini, dia antigennya terbentuk secara otomatis, namanya autoantigen. Jadi dia terbentuk terus tanpa ada serangan dari luar, tanpa ada kerusakan atau usaha untuk zat asing dari luar yang berusaha masuk. Tapi dari tubuh sendiri yang membentuk sehingga menimbulkan terjadinya antibodi sehingga menyerang itu tubuh sendiri. Oh, jadi justru diserang balik gitu ya dokter ya. Nah, kalau penyakit juvenile dermatomyositis sendiri itu apa dok? Untuk penyakit juvenile dermatomyositis ini dia merupakan suatu penyakit autoimun yang jarang sekali terjadi di dunia. Maksudnya jarang sekali terjadi. Dia paling sering karena dia juvenile itu menyerangnya pada anak-anak, terus kurang dari 18 tahun biasanya, terus menyerangnya karena dia terjadi gangguan autoimun yang sehingga bisa menyebabkan ada gangguan otot, kelemahan dari otot, gangguan dari timbulnya ruam-ruam pada kulit. Gitu. Oh gitu ya, jadi ini salah satu lah dokter ya penyakit dari autoimun tersebut gitu. Nah kebetulan nih ya, ini ada Ibu Joyce nih ya, apa kabar Ibu ya? Baik ya, ini adalah ibunda dari Joyce, dari Janice ya. Nah ini Bu ceritain nggak sih Bu, gimana sih asal mulanya nih Janice bisa terkena JDM itu sendiri? Awalnya sih saya perhatikan ada ruam putih di sekitar hidungnya Janice. Waktu itu saya sempat bawa ke dokter kulit, terus kemudian
diagnosanya alergi. Tapi belakangan kemudian saya lihat ruamnya nggak putih lagi, merah, tapi berpindah di sini sekitar mata gini. Saya sempat bawa ke dokter lagi dan masih alergi waktu itu diagnosanya. Terus kemudian belakangan saya lihat kok Janice jalannya jinjit gitu ya. Tapi waktu itu dia bilang, saya tanya kenapa, dia bilang nggak apa-apa gitu, terutama kalau pagi. Terus belakangan dia bilang saya berhenti balet deh gitu. Saya agak kaget karena sebenarnya dia suka balet. Terus kemudian belakangan saya lihat lagi, oh kok dia agak susah ya pasang tali sepatu gitu. Yang tadinya gampang dia harus dengan usaha lebih gitu. Dan di situ saya pikir anak saya ini bukan sekedar alergi. Nah, akhirnya sampai diagnosa ditegakkan dan ternyata bukan alergi, tapi yaitu tadi JDM tadi. JDM tadi itu ya Ibu ya. Itu umur berapa jenisnya? 12 tahun. Iya. Nah, jenis waktu itu apa sih yang jenis rasakan sampai jinjit gitu loh? Apa sakit atau gimana tuh? Kaku sih. Ini kaku, naik tangga cepet capek gitu-gitu dan kayak apa? Ininya susah digerakin. Kalau nulis juga kadang-kadang agak susah. Ya itu aja sih. Oh gitu ya, dirasakan berarti semua kaku ya jadinya ya. Nah, tapi nih dokter aku tadi kan sempat dibilangnya ketika dilihat sama dokter justru katanya alergi gitu ya awalnya. Kenapa malah dibilangnya itu alergi nih dokter? Apa reaksinya tuh sama sebenarnya? Timbulnya tuh efeknya sama terlebih dahulu gitu? Ya. Untuk kenapa di waktu pertama kali Janice datang karena disebut alergi karena dia timbul kayak kemerahan di wajah yang kemungkinan besar sering terjadi pada riwayat alergi. Terus pada waktu terjadi kelemahan otot itu baru kita bisa menjurus ke kecurigaan untuk ke juvenile dermatomyositis. Tapi kalau misalnya hanya kelainan kulit saja kemungkinan bisa ke alergi lebih tinggi. Tapi kalau disertai dengan keluhan seperti Janice ada kelemahan otot atau ada terasa kaku itu harus kita lacak lebih lanjut untuk kecurigaan ke JDM ini. JDM sendiri. Nah, tapi ini dokter, berarti dari hasil timbul ruam menuju ke kelemahan ototnya tadi gitu dokter, itu membutuhkan waktu berapa lama biasanya? Itu tergantung dari masing-masing individu, bisa bersamaan, bisa timbulnya kadang-kadang ada yang kelemahan otot dulu baru nyusul, tapi ada yang ruam di eritem di muka dulu baru timbul ada gangguan di otot. Tergantung dari individunya masing-masing. Berarti tergantung individunya ya untuk keluarnya penyakit yang pertamanya gitu dokter ya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti dokter ya pastinya ya, Janice juga Ibu Joyce ya. Dan pemirsa sekali lagi bila Anda ingin berkonsultasi mengenai penyakit juvenile dermatomyositis ini bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Lebih dahulu kita selesaikan informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi pastinya di Dunia Sehat untuk Anda yang ingin berkonsultasi nih mengenai penyakit juvenile dermatomyositis bisa telepon kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita telah kembali obrolan kami dengan Dr. Raden DSS Yuwono, SPA spesialis anak dari Ciputra Hospital dan juga Ibu Joyce dan juga Janice di sini ya mengenai penyakit JDM ini. Baik dokter, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya dokter ya. Ini biasanya nih dokter, penyebab dari penyakit JDM ini sendiri apa sih dokter? Penyakit JDM ini sebetulnya penyebabnya tidak diketahui, sampai sekarang masih belum diketahui. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia biasanya karena intinya waktu penelitian dan untuk mencari penyebabnya itu didapatkan dari gangguan genetik. Jadi genetiknya itu berubah, bermutasi. Dia ada limfositnya yang tadinya ada reaksi kalau misalnya ada infeksi dari luar, ada invasi dari luar, itu membuat berubah fungsi menjadi menimbulkan antigen langsung, antigen sehingga terjadi antibodi. Harusnya nggak terjadi sebelum ada infeksi atau sebelum ada bakteri yang masuk gitu. Jadi dia malah menimbulkan bakteri dan infeksi sendiri ya.
Oke, nah dokter biasanya nih penyakit JDM ini akan menyerang usia berapa sih yang paling kecil gitu hingga usia berapa? Karena tadi dokter bilangnya kan di bawah 18 tahun ya. Iya. Itu pasien atau anak-anak yang paling sering kena itu biasanya antara usia 5 sampai 9 tahun. Itu puncaknya pada usia 5 tahun. Terus untuk anak yang dari umur 11 tahun sampai 16 tahun biasanya puncaknya antara 12-13 tahun. Puncak maksudnya paling sering kena. Oh, puncak paling sering kena. Terus gitu ya, jenis kelamin yang paling sering adalah wanita, yaitu 2:1. Oh, 2:1, berarti lebih banyak benar ke wanitanya ya dokter ya? Oke, baik dokter. Dan untuk kemungkinan kejadiannya juga sangat jarang ya, 1:100.000. 1:100.000. Kurang lebih jarang sekali terjadi. Makanya agak jarang pasien yang terdapat kena penyakit seperti ini. Oke, baik dokter. Tapi dokter, ini mungkin nggak ini penyakitnya juga didapat mungkin dari faktor keturunan kah, atau ketika masih dalam kandungan, atau memang ketika dia sudah mulai dewasa, udah mulai besar gitu dokter? Kalau penyakit ini soalnya kan dia karena ada perubahan atau mutasi genetik, gangguan genetik atau gangguan kromosom. Jadi sehingga bisa terjadi pada waktu pembentukan organ. Dan untuk keturunan sampai sekarang belum ada bukti otentik atau belum ada bukti bahwa ada hubungannya dengan keturunan secara langsung maupun tidak langsung. Oke, baik dokter. Kita langsung aku mau nanya lagi nih ya ke Ibu Joyce ya. Ibu katanya sempat berganti dokter sampai 26 kali. Betul. Benar nih Ibu? Kok banyak sekali dokter? Dokternya sampai 26 kali itu gimana Ibu? Ya itu tadi, karena logika awam saya cuma pikir kalau ini alergi harusnya ada trigger baru muncul. Tapi kenapa rasnya Janice ini menetap dan ada simptom-simptom lain yang belum terjawab dengan dokter yang satu. Jadi saya penasaran, saya pindah dokter yang lain belum terjawab, ya akhirnya sampai 26 dokter itu. Sampai 26 kali, baik. Tapi saat itu nih Ibu tuh udah banyak belum pengetahuan mengenai JDM ini ataupun mengenai penyakit autoimun? Info yang beredar sih sebenarnya sedikit ya, cuman autoimun nggak asing buat saya karena ada sahabat keluarga kami yang kena autoimun. Jadi sebenarnya waktu itu saya pikir, waktu saya lihat di sini merah, saya cari di internet, waduh ini yang namanya butterfly rash gitu ya, hubungan ke autoimun, saya udah mulai deg-degan tuh. Sehingga ada satu dokter yang saya datengin, malah saya minta anak saya dicek tes autoimun gitu. Oke, baik. Nah, jadi sekarang aktivitasnya apa nih berarti? Ada yoga, terus balet, gitar, Prancis juga, terus mungkin paduan suara. Oke, luar biasa ya ternyata ya Ibu ya. Nah, Janice kan tadi sempat mau menyerah ya, karena tadi suka balet, tapi mungkin karena ngerasain pegel dan capek akhirnya nggak pengen balet lagi gitu. Sekarang udah mulai balet lagi nih, kenapa? Karena sudah merasa mulai membaik atau memang apa nih Janice? Membaik iya, terus kayak enjoy aja gitu, jadi kayak escape for a while gitu kalau Jadi nggak usah dirasain gitu ya. Tapi masih sering merasakan hal seperti yang tadi nggak, kayak misalkan ototnya kaku dan lain-lain? Udah nggak sih, paling kalau kayak stretching di balet gitu kan dibandingin teman-teman yang lain masih agak kaku. Paling pas itu doang. Oke, baik. Nah, dokter, ini kan gejala tadi kan kalau jenis kan ada ruam merah gitu. Nah, mungkin yang membedakan antara JDM dengan ruam merah yang lainnya itu apa sih dokter? Ada nggak perbedaannya? Untuk yang JDM dan ruam yang lainnya itu dibedakan dengan misalnya ruam pada JDM itu kelihatan dia pasti mengenai kelopak mata. Terus berwarna kurang lebih hampir bisa keunguan karena dia terjadi udim atau bengkak pada palpebra atau kelopak matanya. Itu terus di kukunya juga terjadi kayak timbul arteri-arteri dari tangan situ di kukunya keluar, kelihatan. Terus arterinya lebih kelihatan dibanding orang yang ruam biasa. Pada umumnya ya. Itu kukunya. Terus pada yang keadaan lebih berat lagi pada lututnya biasanya
akan timbul kayak namanya Gotter sign. Jadi sejenis kayak ada nodul-nodul seperti itu. Nodul tuh kayak tonjolan gitu, kayak bisul gitu. Tapi bukan bisul, tapi kayak nodul namanya. Terus kecuali itu yang lain akan timbul seperti gangguan-gangguan gerakan gitu, itu ditambah dengan ruamnya itu. Tapi ruamnya dengan yang seperti Ibu Jenis tadi bicarakan, kan dia ada curiga ke lupus ya. Betul. Kalau lupus tuh nggak sampai ke mata, tapi kalau itu sampai ke kelopak mata. Oh, Jadi kelopak matanya kena, tapi kalau yang lupus cuma di pipi. cuma di pipi ya. Tapi mirip sekali, sehingga sering hampir mirip dengan lupus. Hampir mirip dengan lupus. Tapi ketika matanya terkena si merah-merah tersebut, mengganggu nggak sih dokter? Maksudnya atau mengganggu penglihatan atau tidak? Ya mengganggu penglihatan secara langsung enggak, cuman dia bengkak tuh. Akhirnya rasanya enggak enak kalau pakai di mata juga. Oke, baik, kita akan lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pastinya ini pemirsa yang ingin berkonsultasi mengenai penyakit autoimun atau juvenile dermatomyositis bisa langsung hubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita saksikan terlebih dahulu info sehat, cara hidup sehat dengan autoimun. Pemirsa Dunia Sehat, seseorang dengan penyakit autoimun harus memiliki ekstra sabar dan kehati-hatian. Karena tidak semua hal boleh dilakukan orang dengan autoimun. Dan berikut ini beberapa cara hidup sehat orang dengan autoimun. Banyak istirahat. Bila Anda merasa sangat lelah, jangan memaksakan pekerjaan yang tidak penting. Karena orang dengan autoimun memerlukan waktu lebih banyak istirahat dibanding orang normal. Tandai kondisi-kondisi yang memperburuk penyakit Anda. Olahraga. Tetaplah berolahraga sebatas kemampuan Anda, karena tidak berolahraga akan memperburuk kelemahan Anda. Nutrisi. Pertahankan berat badan yang ideal, pilih diet rendah lemak terutama lemak jenuh dan kolesterol. Perbanyak sayuran, buah, serta batasi garam dan gula. Tidak hanya itu, hindari alkohol, khusus untuk penderita lupus dan MG. Penggunaan prednison jangka panjang dan dapat mempercepat osteoporosis. Tips mandi dan berpakaian. Jika kondisi Anda sedang lemah, gunakan model rambut yang praktis dan tidak perlu hair dryer. Hindarkan mandi air hangat jika peka terhadap panas. Berdandanlah sambil duduk. Gunakan sepatu yang ringan, gampang dipakai dan tidak mengganggu keseimbangan. Kesehatan psikis. Bersikaplah positif untuk menjalani setiap hari dan pikirkanlah hal-hal yang positif dan menyenangkan. Lakukan setiap hari, ekspresikan sesuatu yang positif saat mandi, makan, atau sebelum tidur. Dan berkumpul dengan orang-orang yang optimis. Dukungan keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan orang dengan autoimun karena perlu beberapa lama bagi mereka untuk menerima kenyataan dengan kondisi mereka. Kembali lagi ke Dunia Sehat pemirsa, dan pasti bisa ingatkan kembali kalau Anda ingin berkonsultasi mengenai penyakit autoimun juvenile dermatomyositis bisa langsung hubungi kami nomor 021 2903 2644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita kembali obrolan kami dengan Dr. Raden DSS Yuwono, SPA, spesialis anak dari Ciputra Hospital, dan juga ada Ibu Joyce Herianto dan juga ada Jenny Suharja. Baik, kita lagi obrolan kami ya. Tadi seru sekali nih pemirsa ya obrolan kami nih mengenai penyakit autoimun JDM tersebut. Nah dokter, tadi kan kita udah ngomongin mengenai gejala-gejalanya yang keluar. Nah ketika sudah ada gejalanya seperti yang tadi entah ruam di sekitar muka dan mata maupun tadi timbul apa dokter di kuku ya? Iya. Ada pembuluh darahnya keluar. Nah itu pemeriksaan apa yang harus langsung dilakukan nih oleh orang tuanya nih dokter? Untuk pemeriksaan sih yang pasti kan dari gejala ya. Dari gejala anamnesis itu nomor satu untuk menentukan suatu penyakit. Untuk pemeriksaannya lebih lanjut, salah satunya harus dicek kan yang kena ototnya. Kita mau periksa kekuatan ototnya, yaitu enzimnya di otot. Normal enggak? Kayak kreatinin kinasenya, terus aldosenya yang diperiksa, terus ada LDH juga diperiksa, terus fungsi hati juga diperiksa. Itu untuk mengetahui kalau yang pasti kena serangan di otot, kita cek ototnya. Kalau dia terjadi elevasi atau peningkatan, otomatis dia menunjukkan adanya gangguan.
di ototnya. Jadi kemungkinan untuk ke JDM-nya bisa ditegakkan. Dan ditambah lagi yang biasanya sih sekarang mulai ditinggalkan yaitu EMG karena dia terlalu invasif, elektromiografi. Jadi dia cek kekuatan ototnya berapa normalnya. Oke, itu juga harus dicek ya berarti dokter ya. Tapi kalau itu kan invasif, jadi kalau sudah bisa ditegakkan dengan cek serum dari ototnya itu, kekuatan otot, tidak perlu dilakukan karena invasif. Kita kan menegakkan ada kriterianya. Oke, nah dokter ini kan kalau menyerangnya kan di waktu-waktu tertentu gitu ya, kayak tiba-tiba jenis aja tiba-tiba gitu kan terjadi seperti itu. Tapi bisa nggak sih dokter ketika anaknya baru lahir gitu, kita sudah memeriksakan hal-hal tersebut, udah bisa belum ya dokter? Ya biasanya belum terlihat karena dia serangannya kan akan timbul pada waktu puncaknya misalnya umur 5 tahun, umur 11 tahun sampai 12 tahun. Kadang-kadang mereka belum menimbulkan antibodi yang signifikan. Jadi mereka kadang-kadang masih bisa teradaptasi atau masih bisa enggak menimbulkan gejala gitu. Kan ada yang simptomatik sama asimptomatik, bisa menimbulkan gejala bisa belum. Kalau ya belum ya mungkin orang enggak kepikir, enggak bisa dicek semua. Bisa sih bisa, tapi kan orang nggak kepikir untuk mengecek itu karena butuh biaya. Butuh biaya juga ya. Oke, baik dokter. Nah sekarang nih Ibu Joyce, ini kan tadinya kan kurangnya nih informasi mengenai autoimunitas sendiri. Akhirnya membuat komunitas sekarang. Bisa ceritain nggak sih Bu Joyce gimana akhirnya saya harus membuat komunitas agar orang-orang mengerti nih? Ya, jadi waktu awal Janice didiagnosa, saya salah satu yang saya lakukan adalah saya cari komunitas di Indonesia, tapi nggak ada waktu itu. Terus saya coba cari di FB dan sebagainya. Akhirnya saya dapat di US dan di Australia. Saya jadi member di sana hanya melalui WhatsApp, email. Mereka kasih banyak support buat saya. Terus itu awal-awal Janice sakit 2014-2015. Kemudian saya sibuk dengan mendampingi dia. Ada masa di mana Janice nggak menunjukkan progres yang sangat baik, yang nggak baik, maksudnya progres yang nggak baik. Sebenarnya waktu itu saya butuh, kalau ada komunitas enak gitu ya, cuman ya nggak ada juga. Akhirnya saya cari buku, baca buku, banyak hal. Terus kemudian saya sampai menemukan pola hidup sehat yang saya sebut. Setelah saya menerapkan itu ke Janice, progresnya menjadi baik. Dan saya pikir itu saatnya saya harus berbagi apa yang saya alami buat teman-teman yang didiagnosa autoimun di Indonesia. Oke, baik. Baik Ibu, dokter dan juga Janice, kita ada telepon terlebih dulu, kita angkat dulu ya. Oke, baik. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo, saya Ibu Reski. Ya, Ibu Reski di mana? Dari Bekasi. Oke, dari Bekasi. Saya tahu dari Bu Joyce. Halo Bu Joyce. Halo. Iya. Kalau ini saya mau nanya, anak saya awalnya demam sampai akhir dirawat sampai sebulan di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, demamnya makin parah sampai setiap hari. Itu saya bawa ke dokter segala macam. Akhirnya sampai anaknya udah nggak mau lagi di rumah sakit. Nah semenjak itu mulai itu dari umur 4 tahun 5 tahun. Terus kelas 1 SD akhir mau naik kelas 2 SD itu mungkin karena belajar kali ya, saya tekan belajar, dia mungkin stres, dia LED sama CRP-nya tinggi, jadi dia nggak mau nginjek lantai. Semenjak itu dia mulai kaku, dia nggak mau nginjek lantai, sakit, terus kaku. Mulai kaku kelas 2 SD, sekarang udah 1 SMP. Semenjak itu jadi mulai itu dia, dan itu saya udah nggak mau ke dokter, anaknya udah nggak mau sama sekali ke dokter, udah takut ke dokter. Oke, baik. Pertanyaan itu apa sama? Apa diawali dengan demam? Emang ada ruam-ruam juga. Cuman ruam-ruamnya seluruh badan kalau kecapean seluruh badan, bintik-bintiknya merah tapi ruam-ruam. Apa sama seperti itu di JDM ini atau bukan? Dokter mungkin ada yang bertanyakan, dokter? Ibu itu kalau misalnya nyerinya itu atau sakitnya itu di daerah mana ya biasanya? Dia sakitnya sekarang nih semua sendi. Di sendinya, Bu? Semua sendi, jadi tangannya kaku, kakinya kaku, bengkok gitu aja. Jadi
dilurusin sakit dia, kesenggolnya sakit. Bengkak ya Bu? Agak bengkak Dulu sih, pas dulu bengkak, sendinya. agak bengkak. Saya juga nggak ngerti itu Kemerahan. bengkaknya karena tulang atau bengkak karena kan kurus sekali anak saya. Iya, iya Ibu. Oke, baik. Cukup. Mau tanyakan lagi dokter? Apa langsung Enggak, dijawab? cukup. Baik, Ibu Joyce ada yang mau ditanyakan? Enggak. Mbak Resti ini tadi malam sempat telepon saya. Oke, baik kalau gitu. Kita akan coba jawab ya. Baik dokter, kalau dari dokter gimana nih? Ya. Kalau dari penuturan Ibu tadi, Ibu, kemungkinan itu salah satunya ada penyakit yang mirip dengan JDM, yaitu artritis, juvenile artritis. Jadi dia nyeri pada sendi besar. Kalau yang JDM itu nyerinya pada sendi-sendi kecil, kayak misalnya yang proksimal, yang halus dulu. Misalnya menulis, terus melakukan nyisir rambut atau apa, itu yang gangguan. Tapi kalau yang besar-besar sendinya atau bengkak, ada kemerahan, ada demam, biasanya bisa terjadi pada juvenil dari artritis. Jadi artritis lagi, osteoartritis, beda lagi. Oke, Tapi mirip dia, memang dia juga autoimun dan dia pengobatannya juga hampir sama dengan JDM. Karena dia autoimun juga, dia ditekan juga dia pakai obat itu. Baik. Ya. Nah, kalau Ibu Joyce tadi kan ini udah pernah mendengar keluhannya ya tadi. Ini kalau punya anak seperti ini Bu, apa sih langkah pertama yang harus langsung dilakukan? Ini saya mau tambahkan tadi, simptomnya autoimun itu sangat mirip. Jadi autoimun ada 150 jenis, kalau saya baca itu mirip banget. Jadi yang pertama memang kita sebagai ibu harus tahu apa perubahan dari hari ke hari. Kemudian ya kita mesti bawa ke dokter. Kalau janis harus ditangani oleh rheumatologis. Tapi nggak semua autoimun bisa ditangani dengan rheumatologis. Jadi memang cari informasi sebanyak-banyaknya, kayaknya itu dulu ya. Langkah pertamanya. Informasi dulu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya hubungin siapa yang tahu, karena simptomnya mirip sekali. Res lupus akan beda dengan res janis Ya, gitu kan. Dan itu baru tahu belakangan. Jadi kita dari hari ke hari harus perhatikan perubahan apa yang terjadi. Oh, jadi per hari ya harus Hari per hari, diperhatikan hari ya, per hari. Ibu Joyce ya. Dulu dulu nggak jinjit, sekarang jinjit, itu kita mesti tanya sama diri sendiri. Itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Sudah sangat perhatian. Nggak bisa ignore semua. Oke, baik, kita lanjut lagi nanti ya Ibu Joyce ya. Dan pemirsa, sekali lagi saya ingatkan kalau Anda ingin berkonsultasi ini mengenai penyakit autoimun juvenile dermatomyositis, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021-2903-2644 atau bisa melalui Twitter di @ayan_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Dan saya kata terlebih dahulu info sehat, buah dengan kandungan antioksidan. Pemirsa Dunia Sehat, zat antioksidan memiliki manfaat untuk mencegah atau memperlambat kerusakan di dalam sel tubuh yang disebabkan oleh radikan bebas. Dan berikut ini beberapa buah yang memiliki kandungan antioksidan tinggi. Kismis dan anggur. Anggur mengandung zat antioksidan yang cukup tinggi sehingga dapat menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Sementara kismis yang berasal dari buah anggur yang dikeringkan juga memiliki manfaat yang sama. Plum. Selain sebagai sumber antioksidan, plum juga bermanfaat untuk mengobati penyakit sembelit. Blueberry dan blackberry. Selain mengandung berbagai macam vitamin dan mineral, buah beri ini juga memiliki zat antioksidan yang cukup kuat. Mengkonsumsi secangkir buah blackberry dan blueberry dapat bermanfaat untuk mencegah kanker, kerusakan otak, dan kolesterol tinggi. Strawberry. Salah satu buah yang memiliki konsentrasi antioksidan yang cukup tinggi. Zat antioksidan yang ada di dalam stroberi bermanfaat untuk melawan kanker, kolesterol jahat, dan penyakit jantung. Para ibu hamil juga disarankan untuk rajin mengkonsumsi stroberi, sebab kandungan asam folat di dalamnya baik untuk kesehatan janin. Kiwi. Vitamin A dan vitamin E adalah dua zat antioksidan yang paling banyak ditemukan dalam buah kiwi. Kedua vitamin ini akan memberikan perlindungan bagi tubuh untuk menangkal radikal bebas. Kiwi juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga tekanan darah, dan menyehatkan pencernaan. Menyehatkan mata. Kandungan vitamin A dalam buah cempedak mampu mengatasi dan menjaga kesehatan mata. Selain itu, buah yang satu ini juga dapat menjaga kesehatan mata dengan cara mencegah datangnya penyakit berbahaya yang menyebabkan mata menjadi rusak dan katarak. Menurunkan kadar kolesterol darah.
Kandungan vitamin C dalam buah cempedak ternyata mampu menurunkan serta mengusir gejala yang mengakibatkan kadar kolesterol darah. Hal ini dapat membantunya mengoptimalkan dan menetralisir racun berbahaya yang mengakibatkan kolesterol. Mengobati tumor. Menurut para ahli penelitian sebuah universitas kesehatan bahwa buah ini sangat membantu mengobati dan mengatasi tumor dalam tubuh. Karena buah ini mengandung senyawa dan nutrisi boflavonoid yang sangat tinggi dan berfungsi mengusir racun yang menyebabkan tumor ganas. Melancarkan pencernaan, kandungan vitamin dan serat dalam buah cempedak mampu mengatasi dan juga memperlancar gejala penyakit pencernaan seperti susah buang air besar dan sembelit. Hal ini dapat diatasi dengan banyak mengkonsumsi buah cempedak secara rutin. Mencegah resiko stroke. Kandungan dan juga senyawa lainnya dalam buah cempedak ternyata mampu mengobati stroke yang diakibatkan usia lanjut. Baik pemirsa, kita kembali pastinya di Dunia Sehat untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai penyakit autoimun juvenile dermatomyositis. Bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau bisa melalui Twitter di @dai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita kembali obrolan kami dengan Dr. Raden DSS Yuwono, SPA Spesialis Anak, dan juga ini dari Ciputra Hospital, dan juga Ibu Joyce Herianto, serta ada Jenny Suharja di sini. Dokter, kita lihat lagi tadi ya. Kalau untuk pengobatannya sendiri nih dokter, apa aja sih pengobatannya penyakit JDM tersebut? Untuk penyakit JDM ini pengobatannya dengan prednison. Itu lini pertamanya dari standarnya langsung prednison. Kalau misalnya prednison ada kurang gejalanya berat, dinaikin jadi methylprednisolone. Nanti naik lagi ke methotrexate. Jadi pengobatannya harus benar-benar bisa seumur hidup karena dia kan infeksinya nyerang ke tubuh nyerang tubuh sendiri. Jadi autoimun gitu. Otomatis dia harus ditekan imunisasinya atau antibodinya ditekan supaya nggak nyerang tubuh. Jadi kasih obat terus, yaitu obat-obatan itu menekan immunosuppression namanya. Jadi menekan imun tadi gitu ya. Iya. Nah, kalau jenis sendiri ini Bu Joyce, pengobatannya sekarang nih apa? Jadi sih saat ini masih konsumsi obat, tapi sudah jauh berkurang karena progresnya dia semakin baik. Dan minggu lalu saya baru konsultasi lagi. Kalau progresnya baik, Februari nanti mungkin Janis akan lepas obatnya. Amin, semoga ya bulan Februari ya. Nah, Janis katanya ada mengatur pola makan ya? Diatur pola makannya juga ya Ibu Joyce ya. Boleh mungkin dikasih tahu gitu loh, pola makannya seperti apa sih kalau memang mungkin terkena JDM atau terkena autoimun itu sendiri? Jadi kalau tadi saya share soal buku, sebenarnya saya banyak baca buku, ada banyak diet sebenarnya. Ada yang food combining gitu ya dok ya, ada yang raw dan sebagainya. Kemudian saya baca satu buku dari Amy Myers tuh, dia juga menderita autoimun. Saya ikutin dietnya dia aja, misalnya diperbanyak sayur, bukan diperbanyak, banyak sekali sayur, bisa 1 keranjang itu pagi Janis makan itu, tapi bentuknya jus, bentuknya jus karena dia nggak akan habis dengan banyak sayur itu. Terus kemudian clean eating lah, bebas dari 4P, penyedap, pewarna, pengawet, pemanis, free GMO. Terus kemudian cookingware-nya saya juga ganti, saya nggak pakai anti lengket, saya pakai stainless steel dan sebagainya. Dan mungkin untuk teman-teman yang autoimun, secara teori ada yang harus dihindari, tanaman nightshade plant namanya. Jadi itu seperti terong, tomat, jagung, paprika itu secara teori nggak boleh. Harus dihindari, harus gitu dihindari. ya, Joyce ya. Betul. Nah, kalau di komunitas autoimun sendiri kegiatannya apa saja nih? Autoimun ini saya buat dengan visi bahwa saya ingin berbagi pola hidup sehat gitu ya. Jadi kegiatannya nggak jauh dari situ. Jadi kalau kami sebenarnya jarang bertemu, tapi lewat WhatsApp base itu kami saling tukar informasi. Kalau ada bacaan, kalau ada e-book yang bagus saya kasih ke teman-teman di komunitas itu.
Kemudian kami pernah kumpul untuk belajar bareng mengenai hidroponik dan belajar masak sehat gitu ya. Semacam sekitar itulah kegiatannya. Oke, baik. Nah, dokter kembali lagi nih ya, ini kan karena menyerang anak-anak gitu dokter ya, JDM tersebut ataupun autoimun tersebut. Bisa nggak sih dokter, kayak tadi saya agak sedikit penasaran sama penelpon tadi Bu Reski tadi kan, anaknya sempat ke rumah sakit sebulan nih, dirawat dulu sebulan. Setelah itu masuk sekolah dipaksa untuk belajar. Nah ini juga kalau untuk kayak paksaan atau anaknya juga stres, bisa nggak sih dokter menimbulkan penyakit ini? Ya, secara tidak langsung ya tetap bisa. Karena akan memicu metabolismenya lebih meningkat, membebani segala yang ada di badan dia. Misalnya dia ada gangguan, akan menyebabkan lebih produksi metabolisme meningkat, sehingga produksi dia enzimnya pun meningkat. Oke. Let's say mungkin dia tidak ada penyakitnya gitu awalnya gitu dokter ya. Tapi kan sekarang yang kita tahu mungkin kalau di sekolah nih banyak kegiatan ekstrakurikuler, pulang nanti les juga anaknya gitu ya. Maksudnya terlalu banyak kegiatan, ini juga bisa menimbulkan penyakit autoimun nggak untuk anak-anak ya dokter pada umumnya? Ya, kalau menimbulkan penyakit autoimun sih tidak ya. Karena seperti yang tadi saya utarakan, kalau autoimun tuh penyebab pastinya memang belum diketahui. Tapi lebih tinggi untuk dihubungkan dengan genetik. Jadi kalau misalnya aktivitasnya tinggi atau enggak ya hasilnya tidak membuat dia menjadi sakit autoimun, tapi menimbulkan gejalanya lebih cepat timbul mungkin iya. Gejalanya jadi cepat timbul gitu ya dokter ya. Memperberat. Ya. Oke, ini kan di bawah 18 tahun. Misalkan sudah lewat 18 tahun memungkinkan nggak terkena penyakit ini dokter? Untuk juvenile sendiri tidak. Karena dia memang menyerang hanya khusus di bawah 18 tahun. Makanya disebut juvenile dermatomyositis. Oke, baik. Nah, untuk jenis kan sekarang kalau tadi kata Ibu Joyce kan sudah mulai berangsur-angsur membaik. Berarti kan kegiatannya sudah normal kembali atau masih ada yang dijaga? Normal, cuman kan kayak halangannya yang nggak boleh kena matahari. Jadi kalau di sekolah misalnya ada kegiatan outdoor ya nggak ikut. Oh, kalau outdoor nggak ikut gitu. Tapi kalau indoor, nah biasanya kalau misalkan nih memang diharuskan gitu ya. Jadi misalkan olahraga gitu untuk lari tapi terkena matahari. Biasanya apa yang harus jenis lakukan nih? Biasanya sih kalau harus keluar pakai payung kan, dan pakai sunscreen gitu aja. Oh, dan pakai sunscreen ya. Berarti lebih ke kulit juga gitu ya jenis ya. Kalau berenang berarti Sore. Oh, sore, tapi nggak masalah kalau berenang atau melakukan aktivitas di air, nggak masalah? Nggak apa-apa. Asal nggak ada matahari. Asal nggak ada matahari. Selain itu pantangannya apa lagi sih, Jenis? Itu doang sih. Itu ya. Kalau makanan? Ya makanan juga ada kayak tadi nightshade. Terus kayak makanan jajanan gitu-gitu kan udah nggak sekarang. Enggak ya, berarti mamah yang setiap hari bawa bekal dari mamah ya? Aduh mamah boleh, mungkin boleh aku juga mamah, biar sehat juga. Baik, kita lanjut lagi nanti ya. Oke pemirsa, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda ingin berkonsultasi mengenai penyakit autoimun juvenile dermatomyositis, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sehat terlebih dahulu ada info sehat gejala juvenile dermatomyositis. Tips kesehatan gejala juvenile dermatomyositis. Pelemahan otot, peradangan, nyeri pada otot, kelelahan, ruam pada kulit, nyeri perut, demam. Baik pemirsa, kembali lagi pastinya di Dunia Sehat, dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi mengenai penyakit autoimun juvenile dermatomyositis, bisa menghubungi kami nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Selanjutnya obrolan kami dengan Dr. Raden DSS Yuwono, SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ciputra Hospital, dan juga ada Ibu Joyce Herianto, sekaligus ada Jenis juga nih, Jenis Suharjaya. Dokter, kita tanya-tanya lagi dokter ya. Sebenarnya penyakit JDM ini bisa dicegah nggak sih dokter? Penyakit JDM ini pencegahannya adalah dengan menjaga
yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memicu untuk terjadinya imun itu, misalnya environment lingkungannya harus yang bersih, yang tidak yang berat-berat dan tidak mendukung untuk memicu terjadinya peningkatan untuk timbulnya autoimun. Misalnya bersih, baik, aman, dan sesuai sama umur anak itu. Oke, kalau gitu dokter. Aktivitasnya kurang lebih seperti itu. Kurang seperti itu ya. Nah, Ibu Joyce, aku mau tanya nih ya, kegiatan apa aja sih yang biasa digalankan gitu loh sama komunitas autoimun itu sendiri? Iya, di komunitas saya Autoimmune Warriors itu anggotanya ada yang kerja. Jadi sebenarnya kalau dari ketemu kita susah waktunya. Jadi saya buat seefektif mungkin untuk di grup itu aja, di WA itu aja. Jadi itu tadi saya bertukar informasi. Kalau saya baca buku, saya ringkas, kemudian saya share di WA tersebut atau di fanpage saya di FB. Terus kalau ada yang teman-teman dapat informasi juga share seperti itu. Pertemuan daratnya baru 2 kali dan akan ada lagi nanti September, itu kita akan raw cooking class gitu, kita akan belajar masak sehat Bu Joyce ya. Intinya saya mengencourage teman-teman untuk baca banyak buku karena kan informasi di sekitar kita masih sangat jarang gitu. Ya. Dan seliweran ada yang benar, ada yang nggak benar, mendingan kita cari sumber yang benar aja dari buku gitu. Oke, baik, itu sudah ada penelpon dulu. Silahkan. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Siang, dengan Ibu siapa? Saya dengan Tara di Depok. Baik, Ibu Tara, langsung saja. Iya dokter, saya kan mempunyai seorang adik berusia 13 tahun. Iya. Lalu dia terkena autoimun tuh yang rambutnya rontok dokter. Iya. Pengobatannya yang bisa dilakukan untuk mengurangi rambut rontok itu apa ya? Gitu. Terima kasih dokter. Ya. Oke, baik. Ini Makasih. beda lagi nih dokter, autoimunnya rambutnya rontok. Ada ya dokter ya? Ya, ada. Itu biasanya kalau rambut rontok itu autoimunnya biasanya ke SLE atau systemic lupus erythematosus. Dia ada gangguannya hingga ke organ-organ yang lain juga. Organ besar kayak otak segala bisa kena, otak, ginjal segala bisa terkena dari SLE itu. Artinya dia autoimunnya nyerang ke organ-organ besar yang di dalam. Nah, kalau yang untuk alopecia atau kebotakan itu, mulai rambutnya berkurang itu bagusnya pengobatannya sedini mungkin dan cepat mungkin. Kalau misalnya terlambat nih, nyerangnya udah ke organ-organ besar. Oke, nyerangnya misalkan ke organ besar. Jadi mumpung sekarang udah harus langsung diobati gitu ya, untuk langsung datang ke dokter spesialis ya dokter ya. Oke, baik. Nah, dokter, kalau yang namanya anak-anak kan kita nggak tahu nih ya, mainnya bisa di sembarang tempat gitu ya, bisa di mana saja. Nah, ini juga bisa akan memicu dari autoimun atau JDM sendiri nggak sih dokter? Iya, untuk permainan atau misalnya suasana lingkungannya yang tidak bagus juga akan memicu untuk terjadinya autoimun lebih cepat. Untuk lingkungannya sendiri, oke, baik. Nah, Ibu Joyce, berarti kalau sekarang untuk lingkungannya Jenny sendiri harus bagaimana? Apakah mungkin di rumah harus clean, harus bersih, atau harus bagaimana? Atau kalau mengenai lingkungan nggak ada yang spesifik ya. Malah sebenarnya ada satu penelitian yang bilang karena kita terlalu bersih, jadi antibodi juga dididik bersih sehingga waktu ada sesuatu yang kotor sedikit dia bingung, programnya bingung dalam tubuh kita. Itu salah satu pencetus autoimun juga. Ya saya nggak terlalu jaga, ya nggak kotor-kotor banget tapi juga nggak bersih-bersih banget. Yang saya jaga adalah tadi makanan, pola hidupnya dia, olahraga, menghindari stres, itu yang kami jaga betul. Oke, Ibu Joyce, aku mau dong dengar apa sih harapannya Ibu Joyce gitu loh, mungkin untuk orang-orang di luar sana, harapannya apa nih Bu? Untuk teman-teman yang terdiagnosa autoimun maksudnya, ya pengalaman saya mengajarkan saya ketika diagnosa ditegakkan, kita udah nggak bisa hindari lagi. Tapi apakah setelah itu suffering, maksudnya kita menderita atau enggak, itu pilihan. Seperti saya banyak belajar dari Janis, dia memilih untuk nggak junk food,
dia memilih untuk makan banyak sayur, itu udah pilihan dia, dan saya bisa lihat bahwa progresnya sangat baik. Sangat baik. Obat aja nggak cukup, harus didukung oleh pola hidup yang sehat. Pola hidup ya. Sehat itu ya fisik, ya intelektual, ya spiritual, holistik lah. Cukup ya. Dokter, ada tipsnya dokter mungkin untuk orang tua di sana untuk menjaga anaknya? Untuk seperti yang Ibu Janis tadi utarakan, memang kita untuk menjaga kesehatan harus dari dietnya, dari pola makannya, pola kehidupannya juga harus baik. Terus untuk yang pasti dari sisi penyakit, misalnya curiga kemana, curiga ke infeksi apa atau ke autoimun, tetap harus mencari solusi, tetap harus mencari pengobatan, karena bagaimanapun Anda yang para ibu, para orang tua kan yang bertanggung jawab penuh terhadap anak. Kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, takutnya terlambat, jadi sulit untuk perbaikannya. Oke, baik dokter. Terakhir boleh Janis, mungkin harapannya untuk teman-teman Janis yang mungkin juga terkena autoimun, penyakit autoimun ataupun untuk terkena CDM? Mungkin have fun lah, jangan terlalu kayak jangan menutupi diri kalau kena, atau kalau pakailah apa yang kamu bisa lakukan untuk membantu orang lain, dan jangan kabur dari diri sendiri. Baik, terima kasih semuanya narasumber saya, dokter terima kasih, Janis terima kasih, Bu Joyce juga terima kasih pastinya. Dan pemirsa juga harus selalu menjaga kehidupannya ya, supaya tetap menjaga pola hidup yang sehat. Dan untuk Anda yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kami bisa SMS di nomor 0889 8100 5000, sekali lagi 0889 8100 5000, atau bisa melalui Twitter di @DaITV dengan hashtagnya Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat DaITV. Saya Ulan Juliani pamit, pastinya salam sehat.